Selamat datang. Di depan saya ada Motorola G9 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di ponsel ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas yang akan menampilkan menu toggle Anda. Lalu, usap ke bawah sekali lagi untuk memperluas daftar toggle yang terlihat. Selanjutnya, cari perekam layar yang seharusnya terlihat di suatu tempat. Mungkin tidak ada di halaman pertama, jadi mari kita geser ke kiri. Dan di sini juga tidak ada. Nah, di sini dia, tepat di sini. Jadi setelah Anda melihat toggle ini, Anda cukup mengetuknya saja. Pertama kali digunakan, akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin merekam audio. Jadi kita punya pilihan suara sistem, dan mikrofon, serta bisu. Saya akan membiarkannya di suara sistem. Lalu kita juga bisa menambahkan kamera depan ke perekaman layar yang akan muncul sebagai lingkaran kecil yang bisa dipindahkan. Selanjutnya kita punya titik sentuh, yaitu setiap kali jari Anda menyentuh layar saat merekam akan terekam sebagai titik abu-abu semi transparan. Saya akan mengaktifkan ini agar Anda bisa melihat seperti apa tampilannya. Setelah itu, klik rekam akan dimulai hitung mundur 3 detik lalu mulai merekam dengan notifikasi. Jadi apapun yang Anda lakukan sekarang akan terekam meskipun ada keterbatasan. Untungnya Motorola tidak hadir dengan sampah bawaan seperti kebanyakan produsen lain yang memenuhi perangkat mereka. Saya makan yang aplikasi-aplikasi yang akan direkam di sini. Saya akan membahasnya nanti. Saya rasa itu sudah cukup. Jadi dari sini Anda bisa langsung klik pada kotak. Nah, seperti itu. Itu akan tersimpan dan sekarang setelah tersimpan Anda bisa menemukan rekaman layar Anda di aplikasi foto. Sekarang, dengan asumsi tidak ada yang mengubah pengaturannya, seharusnya rekaman itu terlihat di sini. Saya memang ingin menekankan hal itu. Mungkin saja tidak begitu, saya mungkin tidak bisa menemukannya di sini. Tapi biasanya, Anda bisa pergi ke koleksi dan pasti menemukan album yang bernama tangkapan layar atau video. Biasanya di keduanya Anda akan menemukannya. Tangkapan layar ternyata tersimpan di situ. Ini bahkan bukan rekaman layar. Jadi, ya, seseorang benar-benar mengacaukan semuanya di sini dan seperti biasa tidak bisa digunakan besar. Sekarang di bawah video kita punya lagi dan tidak ada video yang saya cari. Jadi biasanya ketika ada orang tolol di kantor yang tidak mengutak-atik pengaturan seperti ini, pada dasarnya mengacaukan cara telepon, mengelola berbagai foto dan video ke dalam katalog yang benar. Anda akan menemukan rekaman layar di folder tangkapan layar dan video di bagian paling atas. Hari ini, mereka diberi cap waktu. Namun, karena suatu alasan, video yang baru saja saya rekam bukan yang hari ini. Jadi bagaimanapun juga, yang bisa saya lakukan adalah menarik notifikasi dan langsung membukanya dari notifikasi. Ini hanya bisa saya lakukan satu kali saja, tapi sebagai contoh, saya bisa langsung klik di sini dan Anda bisa menonton rekamannya. Sekarang, saya sedang membicarakan hal-hal yang tidak bisa Anda rekam, yang mana tidak tersedia di ponsel ini. Jadi, biasanya, aplikasi berbasis langganan memiliki fitur yang sangat mengganggu dan invasif, di mana mereka memutuskan untuk mengubah cara kerja perangkat Anda dan apa yang bisa dilakukan tanpa izin eksplisit dari Anda. Dan aplikasi-aplikasi itu contohnya seperti Spotify atau Netflix. Ironisnya, sesuatu seperti Spotify yang memulai perusahaannya sendiri dengan cara pembajakan justru sangat menjaga agar kontennya tidak dibajak. Padahal secara logika tidak ada orang yang akan membajak musik dengan merekam layar. Jadi dalam kasus apapun, ketika berurusan dengan aplikasi-aplikasi seperti ini, biasanya Anda akan merekam sebuah aplikasi dan Anda tidak akan tahu bahwa sebenarnya aplikasi tersebut tidak benar-benar terekam. Dan ketika Anda memutar ulang rekamannya, misalnya seperti di browser di sini, yang akan Anda dapatkan hanyalah layar hitam polos, tidak ada yang terlihat di sana, mungkin hanya status bar yang masih tampak. Jadi, ya. Nah, bagaimanapun saya harap video ini bermanfaat Anda. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan terima kasih menonton.